Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang topik yang bertema petani anak muda dan Pancasila. Kita akan bahas film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan, karya M. Fikri Ardiansyah. Film ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan Pak Ngateni sebagai seorang petani yang tidak memikirkan apa-apa kecuali hanya ingin menjadi seorang petani. Beliau sudah menjalani kehidupannya sebagai petani kurang lebih 30 tahun. Dan Pak Ngateni dalam film ini bercerita tentang suka dukanya menjadi seorang petani. Hal ini bisa terlihat dari saat beliau mengalami kegagalan panen, beliau tidak pantang menyerah dan tetap yakin bahwa hasil panen berikutnya pasti akan lebih baik. Selain itu, Pak Ngateni juga menceritakan tentang proses bertani, mulai dari persiapan lahan sampai dengan panen. Lalu, apa kaitannya film ini dengan nilai Pancasila akan dijelaskan oleh Mbak Herlin. Mbak Herlin bisa dijelaskan apa kaitannya dengan nilai Pancasila? Baik, untuk kaitan film dengan nilai Pancasila, yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena semua orang itu diwajibkan harus bersyukur, termasuk rezeki, profesi, seperti yang dilakukan oleh Pak Ngatenu dalam film Muter Panguripan ini. Beliau selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh serta menjalani kehidupan sebagai petani dengan semangat. Gitu. Bagus. Selanjutnya saya ingin minta pendapat dari Mas Chandra. Mas Chandra, Iya Mbak Ulfa. bisa dijelaskan apa kaitannya film ini dengan nilai Pancasila? Kalau menurut saya itu ada di sila ketiga ya Mbak, Persatuan Indonesia, di mana umumnya para petani itu akan melakukan gotong royong sesuai saat mulai menanam hingga memanennya. Pada film ini, Pak Ngatenu ini mengatakan bahwa saat penyiapan lahan hingga memanen, para petani ini saling membantu satu sama lain. Nah, itu yang dinamakan gotong royong atau Persatuan Indonesia, Mbak. Gitu, Mbak. Oh, baik-baik. Berarti sila ketiga ya, Mas? Ya. Selanjutnya saya minta pendapatnya Mbak Risa. Mbak Risa, bisa tolong jelaskan kaitannya dengan nilai Pancasila? Untuk kaitannya yaitu kalau menurut saya dari sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa yang dimaksud arti keadilan dari pertanian ini? Artinya adalah harga komoditas pertanian harus paten dengan modal dan jerih payah seorang petani. Selain itu dimainkan komunitasnya pertanian jangan sampai harga dimainkan oleh para pengepul dan sekuler. Selain itu, perlu digalakan cinta produk pertanian Indonesia agar tidak banyak impor dari luar negeri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi, kaitannya film ini dengan nilai Pancasila yaitu sila pertama, ketiga, dan kelima. Selanjutnya saya akan melakukan analisa kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap petani. Saya minta pendapatnya dari Mbak Feti. Mbak Feti bisa tolong dijelaskan? Iya Mbak Ulfa. Kalau menurut saya berbagai upaya peningkatan kesejahteraan petani itu telah diupayakan oleh pemerintah ya melalui serangkaian kebijakan pembangunan pertanian. Beberapa kebijakan yang diimplementasikan pemerintah tersebut diantaranya yaitu kebijakan input pertanian yang terdiri atas kebijakan perlindungan lahan, lahan pangan berkelanjutan serta kebijakan subsidi pupuk dan kebijakan output pertanian yang berupa kebijakan harga pembelian pemerintah. Namun kemiskinan sektor pertanian masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini. Begitu Mbak Ulfa. Baik, selanjutnya saya minta pendapat dari Mbak Herlina. Mbak Herlina bisa tolong dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap petani? Ya, baik. Kalau menurut saya kebijakan pemerintah itu
dalam kesejahteraan para petani, yang saya lihat masih menggambarkan kebanyakan petani pangan, khususnya petani padi, tidak mendapatkan untung banyak dari lahan pertaniannya. Sehingga jika negara ingin makmur, petani juga harus makmur. Pembangunan pertanian harus memakmurkan petani, dan tak mungkin hanya ditanggung oleh Kementerian Pertanian saja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan kemakmuran petani, yakni dengan menciptakan kebijakan ekonomi yang memihak pertanian. Begitu, Mbak. Bagus sekali pendapatnya Mbak Erli. Selanjutnya saya ingin meminta pendapatnya Mas Chandra. Mas Chandra, bisa tolong dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah ini? Yang dikatakan Mbak Erlina tadi benar, seperti memberikan kebijakan pada para petani berdasarkan APBN edisi 2018 ya Mbak. Dalam upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tanaman pangan dikatakan bahwa pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan para petani, yaitu yang pertama, pemberian pupuk yang diberikan dalam kartu tani minimal 50% dari kebutuhan. Kemudian yang kedua, pembelian benih harus harga wajar. Dan yang ketiga itu harus melakukan perhitungan apabila kebijakan tersebut terlaksana. Maka tidak akan ada lagi petani yang tidak sejahtera. Begitu. Bagus sekali pendapatnya, Mas. Langsung saja saya ingin menanyakan kepada Mbak Risa. Dari analisa tadi tentang kebijakan pemerintah mengenai petani, saya minta pendapat Mbak tentang solusi terhadap petani di masa depan. Bisa tolong dijelaskan, Mbak Risa? Oke, untuk masa depan pertanian Indonesia, kalau menurut saya terancam dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian. Bayangkan saja jika petani di Indonesia tidak ada lagi yang mau bertani hanya karena kurangnya berbagai fasilitas untuk petani dan jaminan yang tidak memuaskan, dan petani pun beralih ke industri non-pertanian. Bisa jadi Indonesia merupakan negara yang kelaparan, kemiskinan di mana-mana, dan politik tidak terkendali yang membuat tidak adanya kemajuan bagi bangsa ini. Anak-anak milenial saat ini terlihat enggan menjadi petani. Mereka lebih cenderung memilih untuk kerja di perusahaan dan industri dibanding bercocok tanam. Seperti itu. Baik, saya ingin minta satu lagi pendapat dari Mbak Fetty mengenai solusi untuk petani di masa depan. Bisa tolong diberikan pendapatnya, Mbak Fetty? Iya, menurut saya untuk solusi bagaimana menarik minat generasi muda yang menjadi petani itu tentu butuh kerja keras dari semua pihak. Tidak hanya tanggung jawab dari Kementerian Pertanian saja. Sektor lainnya termasuk pendidikan serta pemerintah daerah juga perlu dilibatkan. Sudah saatnya kebijakan di sektor ini lebih memihak petani, sehingga profesi itu tidak lagi dianggap sebelah mata. Sebab anggapan selama ini yang berkembang di masyarakat itu menjadi petani merupakan pekerjaan yang kasar, yang sehari-hari harus bergelut dengan lumpur dan berupah murah. Seperti itu, Mbak Ulfa. Baik. Terima kasih atas pendapatnya rekan-rekan saya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Biasanya anak muda yang menjadi petani itu terkadang anak muda yang mendapatkan lahan warisan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu memiliki profesi sebagai petani, jadi dia hanya meneruskan profesi tersebut dari orang tuanya. Dan menurut saya, kalau dilihat pada masa sekarang itu, jarang sekali anak muda yang berprofesi sebagai petani, kecuali mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut. Biasanya anak muda yang menjadi petani itu mendapat ajakan dari temannya yang sudah berprofesi sebagai petani. Mungkin itu sih tanggapan saya. Jadi kita cukupkan saja diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.